Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman yang telah mengunjungi channel YouTube saya, Abdullah Muhaimin. Baik teman-teman, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan sebuah tugas akhir dari mata kuliah proposal penelitian yang didoseni oleh Bapak Yogi dengan judul Peran Musyrif dalam meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Mu'tazzam Bandung. Nah, penelitian ini dibuat oleh saya sendiri, Abdullah Muhaimin, dari Fakultas Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah At-Taqwa Bandung. Baik teman-teman, kita langsung lanjut ke slide selanjutnya, yaitu tentang pendahuluan. Pendahuluan ini berisi latar belakang masalah ya. Nah, pendahuluan ini diisi oleh dua latar belakang, dua poin penting latar belakang, yaitu yang melatar belakangi penelitian saya. Yang pertama, pesantren sebagai pusat pendidikan Islam. Yang kedua adalah pentingnya pendidikan agama Islam. Nah, jikalau kita lihat dari tulisan di atas, kita dapat memahami bahwasanya dua-duanya memiliki dua poin. Dari setiap poin memiliki dua poin, yang mana apabila kita baca lebih mendalam, dua poin ini memiliki kesamaan. Kesamaan yang pertama, dua-duanya memiliki tujuan. Yang kedua, dua-duanya membutuhkan faktor pendukung yang dapat membantu melancarkan dan mewujudkan tujuan tersebut. Poin pertama, pesantren sebagai pusat pendidikan agama Islam. Ini memiliki tujuan, yaitu pesantren diharapkan dapat membentuk generasi muslim yang mampu memahami serta menginternalisasikan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari bagi para santri. Yang tentunya tujuan ini memerlukan faktor pendukung, yang mana salah satu faktor pendukung yang dapat membantu proses lancar dan terwujudnya tujuan tersebut adalah musyrif, yang mana musyrif ini diharapkan dapat berperan sebagai pembimbing, pendidik, dan pengawas bagi para santri. Latar belakang yang kedua yaitu pentingnya pendidikan agama Islam. Ini memiliki tujuan untuk menanamkan akhlak dan moral yang baik yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Sebagaimana dulu Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini oleh Allah, tujuan utamanya yaitu untuk membenahi akhlak para manusia. Begitupun dengan pendidikan agama Islam pada zaman ini tentunya memiliki tujuan utama. Selain mencerdaskan umat manusia, tujuan paling penting adalah membenahi akhlak dan moral manusia. Sebagaimana dalam salah satu hadis qudsi dikatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya tidak semata-mata Allah mengutus Nabi Muhammad kecuali untuk membenahi, memperbaiki akhlak manusia. Seperti itu teman-teman. Nah, dalam mewujudkan tujuan tersebut tentunya memerlukan faktor pembantu atau yang faktor pendorong ya, yaitu salah satu faktor yang dapat membantu mewujudkan tujuan tersebut yaitu adalah musyrif yang diharapkan dapat membantu santri dalam membentuk karakter, kedisiplinan, serta peningkatan pemahaman agama. Lanjut teman-teman ke rumusan masalah ya. Rumusan masalah adalah salah satu bagian yang sangat krusial dalam sebuah penelitian. Ibarat kompas, rumusan masalah ini memberikan arahan dan fokus yang jelas bagi suatu proses penelitian. Tanpa rumusan masalah, tentunya penelitian bisa menjadi kacau dan tidak terarah dan hasilnya tidak relevan. Maka daripada itu, supaya penelitian yang saya buat itu lebih terarah dan jauh dan bisa terhindar dari kekacauan atau ketidakterarahan, maka saya membuat rumusan masalah. Di sini terdapat dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana dampak keberadaan musyrif terhadap kualitas pendidikan agama Islam di pesantren. Rumusan masalah yang kedua yaitu sejauh mana efektivitas peran musyrif dalam membentuk karakter para santri.
Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah pernyataan yang menguraikan tentang apa yang diingin atau dicapai oleh atau yang ingin diselesaikan oleh seorang peneliti melalui pelaksanaan atau suatu penelitian. Nah, tujuan penelitian yang saya buat ini memiliki dua tujuan. Yang pertama, ingin menganalisis peran musyrif dalam meningkatkan pendidikan agama Islam di Pondok Pesantren Al-Multazam Bandung. Yang kedua, ingin menilai seberapa besar efektivitas pembinaan karakter dan spiritual santri melalui bimbingan para musyrif. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Sebagaimana kita ketahui bersama tentunya dalam setiap penelitian ada satu harapan dapat memberikan manfaat baik itu secara teoritis ataupun praktis. Begitupun dengan penelitian yang saya buat teman-teman. Ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis ataupun praktis. Manfaat secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian akademik terkait pendidikan Islam dan pembinaan para santri. Kemudian manfaat praktisnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi baik itu bagi pesantren, musyrif, dan santri untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam seperti itu. Kemudian selanjutnya kajian pustaka. Nah, kajian pustaka ini memiliki dua poin ya. Yang pertama dua poin pembahasan. Yang pertama tentang kajian teori, yang kedua ada penelitian terdahulu. Kajian teori dalam penelitian yang saya buat ini memiliki 3 poin penting yang harus kita ketahui bersama. Poin pertama yaitu konsep pendidikan Islam. Konsep pendidikan Islam ini saya ambil dari salah satu pendapat yang dikutip dari Syekh Muhammad Naqib Al-Atas dan Muhaimin. Beliau berkata bahwasanya pendidikan Islam berfungsi untuk menanamkan ilmu yang benar kepada individu agar dapat mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang dirinya sendiri dan hubungannya dengan Allah. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya pendidikan Islam adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk membentuk individu yang memiliki iman, takwa, akhlak mulia serta pemahaman yang mendalam terhadap ajaran agama Islam. Seperti itu. Kemudian peran musyrif dalam dunia pendidikan pesantren. Nah, peran musyrif dalam dunia pendidikan pesantren ini memiliki peran yang sangat penting serta krusial dalam sistem pendidikan ya, terutama dalam membimbing dan mendampingi santri dalam berbagai aspek pembelajaran. Peran ini mencakup sebagai pendidik, motivator, ataupun teladan bagi para santri. Gitu teman-teman. Selanjutnya poin terakhir yaitu metode pengajaran Islam ya. Metode pengajaran Islam dalam pendidikan Islam, metode pengajaran yang diterapkan oleh musyrif sangatlah beragam dan disesuaikan dengan kebutuhan santri dan tempat masing-masing di pondok masing-masing. Nah, sesuai dengan tempat penelitian saya yaitu di Pondok Pesantren Tahfidz Al-Multazam, ini ada beberapa metode yang digunakan. Yang pertama pembiasaan tadabbur terhadap ayat-ayat tematik. Ini berlandaskan Al-Quran surat Al-Jasiyat ayat 20. Hadza basairul linnas wa hudaw wa rahmatal liqaumi yuqinun. Kemudian pembinaan ruhaniyah, interaksi harian dengan Al-Quran. Kemudian metode terakhir adalah internalisasi makna dalam perilaku sehari-hari. Nah, ketiga poin ini berlandaskan pada surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Kemudian poin selanjutnya di kajian pustaka ada pembahasan tentang penelitian terdahulu.
penelitian terdahulu. Tentunya penelitian yang saya buat pada saat ini bukan penelitian pertama yang meneliti tentang kemusyrikan. Tentunya ada penelitian-penelitian terdahulu yang sama-sama meneliti tentang peran seorang musyrik. Namun penelitian yang saya buat pastinya memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian terdahulu. Adapun penelitian yang terdahulu yang pernah dibuat, salah satunya adalah penelitian yang berjudul Peran Musyrif dalam Pembinaan Akhlakul Karimah Santri yang dibuat oleh Razib Munanda dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniri. Nah, kemudian yang kedua penelitian dengan judul Peran Musyrif terhadap Kualitas Pendidikan Santri yang dibuat oleh Umi Salamah dan Bulan Purwanto dari STAI Mahada Ali Al-Hikam Malang di tahun 2023. Tentunya penelitian-penelitian terdahulu dengan yang saya buat memiliki persamaan dan perbedaan ya. Persamaannya terdapat pada pendekatan sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi dan wawancara untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai peran seorang musyrik. Adapun perbedaannya yaitu terdapat dalam fokus kajian, di mana penelitian terdahulu lebih menitikberatkan kepada pembinaan akhlakul karimah melalui keteladanan dan pembinaan spiritual, sedangkan penelitian yang saya buat pada saat ini itu lebih berorientasi kepada peningkatan kualitas pendidikan agama Islam dengan pendekatan Al-Quran seperti tadabbur, diskusi, dan pemantauan amaliyah santri. Baik teman-teman, kita langsung lanjut ke slide selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang saya buat menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut. Yang pertama yaitu menggunakan wawancara. Tahap awal dalam pengumpulan data adalah melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang berperan dalam sistem pendidikan di pondok pesantren. Di antaranya saya pertama akan melakukan wawancara dengan musyrif, kemudian santri, dan terakhir pengelola pesantren. Selanjutnya yaitu teknik selanjutnya yaitu observasi. Tahap observasi langsung dilakukan di pesantren untuk melihat interaksi antara musyrif dan para santri serta metode pembinaan yang diterapkan. Nah, metode observasi ini dilakukan dengan mengamati cara musyrif membimbing santri, kemudian menilai pola komunikasi antara musyrif dan santri, dan terakhir mencatat suasana pendidikan di pondok pesantren. Selanjutnya yaitu studi dokumen. Sebagai perlengkapan data, penelitian ini juga menelaah tentang dokumen-dokumen yang relevan dengan sistem pendidikan di pondok pesantren. Nah, penelitian ini juga berlokasi di Pondok Pesantren Al-Mu'tazam Bandung, lebih tepatnya di Jalan Raya Bandung Garut, Desa Tenjolaya, Kecamatan Cicalengka. Gitu, teman-teman. Kita lanjut ke slide selanjutnya yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data yang saya lakukan sebagai berikut. Yang pertama, reduksi data yaitu menyaring informasi yang relevan. Kemudian setelah informasi didapatkan, melakukan tahap selanjutnya yaitu penyajian data dengan menampilkan hasil-hasil dalam bentuk berbagai bentuk, baik itu narasi, tabel, ataupun diagram. Dan terakhir yaitu penarikan kesimpulan, menghubungkan temuan dengan teori pendidikan Islam. Nah, yang terakhir dari teknik analisis data adalah evaluasi efektivitas pembinaan musyrif terhadap para santri. Seperti itu teman-teman, itulah presentasi yang dapat saya sampaikan daripada proposal penelitian yang saya buat dengan judul Peran Musyrif dalam meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam. Mudah-mudahan banyak sedikitnya bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya pribadi memohon maaf apabila selama penyampaian presentasi terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penyampaiannya.
Baik teman-teman, saya Abdullah Muhaimin izin pamit undur diri. Sekali lagi mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekeliruan. Syukron jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.